Jika banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Pak Rahmat, ya Allah. Jika ilmu-ilmu tersebut musyrik, ya Allah, di hadapan-Mu, aku mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Pak Rahmat, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Kau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Pak Rahmat, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah. Nggak apa, penges ya? Jadi emosi. Jadi emosi. Oh, nggak usah. Ingat itu. Jangan ingat-ingat, soalnya di sebelahnya saya. Jangan. Saya yang kena. saya Nggak usah ingat tanya-tanya ya. lagi. Udah. Yang penting saya itu enggak mau Betul. emosi. Pak Ustadz, jadi ini bagaimana nih biar emosinya meredam terus begitu Pak Ustadz? Jangan kepancing Ya, bisikan-bisikan. jangan teringat-ingat lagi itu. Nah, Iya, karena memang sebenarnya ada beberapa cara belajar ya. Belajar pertama jelas doa pada Allah Ta'ala agar tidak gampang emosional. Itu jelas, harus itu nomor satu. Kemudian yang kedua adalah belajar untuk mengingat orang tersebut tetapi dalam konteks prosentasenya kecil dulu. Kalau udah mulai paham, kemudian konteks kecil persentasenya, kemudian dia tidak terpancing marah, kemudian diperbanyak mengingat dia. Biasanya seperti itu. Semakin mengingat, ada emosi, berhenti di situ. Kemudian belajar untuk istighfar, mohon ampun kita sendiri. Walaupun orang itu yang salah, tapi kita yang mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi itu cara belajarnya. Kemudian nanti begitu bermainnya. Sampai nanti dengan dia itu betul-betul ikhlas. Salah satu keikhlasan itu yang sulit itu apa? Bahwasanya orang tersebut itu adalah ujian bagi kita. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Jadi ceritakan dalam Quran bahwasanya sungguh aku ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Ya, itu perkataan Allah ya di dalam surat Al-Furqan itu. Jadi seseorang itu diuji oleh Allah Ta'ala itu dengan orang lain sebenarnya. Nah, tinggal Allah tanya, kamu sabar enggak? Ayo gitu-gitu aja sebenarnya. Kebanyakan memang orang tidak tahu bahwa sebenarnya orang lain tuh menguji kita. Suami kita menguji kita, istri kita menguji kita, anak kita menguji kita, tetangga kita itu menguji kita. Sama. Kalau artis-artis yang lain juga menguji kita. Jadi sama sebenarnya itu. Jadi tinggal kita itu paham bahwa semuanya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk kita itu sebagai penguji. Nah, tinggal kita sabar enggak bahwa itu, oh iya ya ini ujian bagi saya. Ya sudah. Kalau ini sudah terjadi, berarti ini terjadi, pasti Allah sudah mengizinkan. Nah, disitulah takdir mulai muncul. Jadi kita banyak ingat ayat. Kalau sudah terjadi, takdir sudah mulai tercipta. Nah, pada waktu tercipta, nggak usah kita mengingkari takdir. Ya sudah kita terima, tetapi gimana caranya? Tidak emosi kalau melihat seperti itu, cukup itu menjadi ujian kita. Nah, kalau sudah menjadi ujian kita, itulah insya Allah mudah-mudahan ya, kita lulus di hadapan Allah Ta'ala satu ujian itu. Gitu. Jadi harus difahami bahwa itu ujian. Contoh umpamanya ujian, ini kan Mas Bang dengan tetangga. Ujian itu bisa berupa fitnah. Kalau seseorang itu difitnah oleh orang lain, kalau dia dengar, nggak usah marah, santai aja. Kalau fitnah itu sampai terdengar oleh kita, berarti Allah mengizinkan fitnah itu muncul. betul juga. Kalau fitnah itu sudah muncul, fitnah itu ujian kita. Nggak usah ditanggepin. Seperti itu. Nah, kalau sudah begitu, insya Allah, kalau kita tidak menanggapi, tidak ada apa itu namanya, konferensi pers umpamanya, itu ya itu orang yang takut aja dia malu. Tapi nggak usah takut. Itu memang sudah terjadi, serahkan aja sama Allah Ta'ala. Tidak usah diladeni. Kalau itu diladeni, sama aja orang seperti itu berarti dia tidak yakin bahwa semua yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Daun yang kering yang jatuh ke bumi aja pasti atas izin Allah. Apalagi fitnah yang kena kita. Udah, terima aja fitnah tersebut semata-mata karena Allah Ta'ala. Tersenyum aja dengan fitnah tersebut. Pasti nanti Allah menyelesaikan. Insya Allah. Amin. 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 Iya. Saya coba Ustadz. Ya belajar Siapa aja. tahu, ya. Masukan dari Ustadz sangat berharga buat saya. Semoga bisa tambah sabar Amin. Amin ya Allah. Amin. di umur Iya, yang amin. sudah setengah umur lah istilahnya. Biar tambah lebih baik lah. Amin Saya- ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya menjadi hamba Allah yang sabar. Amin ya Allah. Pengen Amin ya saya Rabbal itu saja. Alamin. Tapi kelihatan akhir-akhir ini sholatnya semakin rajin ya. Kalau sholat dari dulu saya alhamdulillah rajin.
Cuman kalau disinggung itu mudah. Oh mudah tersulut ya. Mudah ya tadi. Sumbunya pendek. Sumbunya pendek. Banyakin istighfar ya Mas Bambang ya. Oke. Semua izin Allah. Ya, semua atas izin Allah. Atas izin Allah. Bapak silakan masuk. Assalamualaikum Pak. Dipakai mikrofonnya ya. Sini silakan. Namanya siapa Bapak? Kenalan dulu. Saya perkenalan Haji Rahmatullah dari Sukabumi. Ya, Pak Haji nih ya. Iya, Pak Haji. Oke. Iya. Pak Haji, Ya, ceritanya bagaimana kok bisa merasa sebagai saya korban ini? dulu ya, orang tua saya jadi meninggal sama ibu saya. Masalah warisan lah gitu ya. Saya sakit-sakitan terus. Udah dokter 20 kali ya gitu. Jadi nggak sembuh-sembuh gitu. Di rumah tuh beletok di rumah. Beletok. Ada ular, ada Lebih dekat mikrofon. ya, ada Ada ular segala ular. macam ya. Tiap hari itu gitu angin datangnya. Saya dikirim santet itu. Di perut saya itu sakit, kepala sakit, puyeng lagi kepala. Mata sekarang ada yang ganjel gitu ya. Gitu. Jadi ini juga deg-degan rasanya, bergetar gitu. Perutnya Ya, bergetar. sakit kayak paku gitu ya. Gitu. Ini sakit. Mata sakit gitu. Kalau itu juga saya kadang-kadang kalau diobati takut gitu. Saya tuh takut, makan juga takut gitu. Sama istri juga kadang-kadang ya takut gitu. Ya. Ya bagus dong suami-suami takut istri. Udah 20 meninggal orang tua saya itu tahun 2004 sampai sekarang. Udah ke dokter 20 kali. Udah yang sana sini lah, udah banyak gitu. Gitu. Gak sembuh-sembuh. Ini muter nih kepala tuh. Terus Ya. kenapa bisa punya asumsi kalau Pak Haji ini maaf dikerjain orang? Ya tadinya Ada yang ngomong, dukun gitu ngomong. enggak. Jadi saya terasa suka ini. Gelap. Ada macan. Oh, ngeliatnya ada macan, segala- ular. Ya, ular, segala macam, 7 macam. Kan di Rukiah, dipindahin itu. Jadi kembali deh ke badan saya itu. Kembali deui. Iya, kembali lagi gitu. Terus kalau kerasukan jadi kayak macan gitu juga? Iya, macan, Oh, ular, hidup gini. Kalau di sini, lihat di TV itu, kalau tiap pagi, kan saya udah 3 tahun. Lihat Pak Pak Ustadz, Ustadz. itu kalau itu bergetar semua. Gitu, tapi nggak keluar gitu. Pak Ustadz, Iya. bagaimana Pak Ustadznya ini melihat nih Pak Ustadz? Iya, ini sebenarnya yang harimau, ular itu ilmunya Pak siapa? Pak Haji, Pak Haji siapa? Rahmat. Pak Rahmat, ya. Pak Haji Rahmat, Pak Rahmat. Itu ilmunya. Jadi karena yang obatin kali nggak tahu karakter kali ya. Ya karena nggak tahu karakter aja itu ilmunya, mau disingkirin gimana. Kalaupun mama mau disingkirin ya kalau dia mau nyingkirin ya diajak berantem aja kalau berani gitu loh maksudnya. Harimaunya, ularnya diajak berantem. Paling resikonya nanti dia kena serangan. Resiko yang ajak berantem itu kena serangan. Mohon maaf Pak Ustadz sebentar. Kenapa? Deg-degan saya. Kuat nggak? Insya Allah. Soalnya akan ada kayak itu Pak Ustadz. Iya. Jangan deh. Di tim dijemput aja deh Cikinya deh. Kamu takut? Iya, aku takut kayak gitu lagi nanti. Ini bayanginnya udah kayak hewan-hewan gitu. Dijemput aja. Puji. Nggak apa ya. Pak Ustadz dari tadi saya maaf nggak konsen ngeliat wajahnya Ciki. Jujur saya lemas banget sih Pak. Saya pertama kali ngelihat orang Udah, Puji, jemput didoain sampai se-ekstrim itu, jadi saya lemes. Yaudah, it's okay. Kenapa? Makasih ya Ciki ya. Iya, Salam buat Papa. Ya dijemput Puji. Silakan. Nggak apa. Pak, sorry. Iya, silakan. Banyak yang nggak kuat ini. Iya, nggak apa. Semoga Ini yang lekas baik casting ya, hostnya Pak. ada 500 orang dulu sebelumnya. Robi Purba yang kuat. 499 host nggak ada yang kuat. Pak Ustadz aja udah pusing-pusing. Lanjutkan, mohon maaf Pak Ustadz. Jadi bagaimana Pak Ustadz akan ada peperangan apa lagi ini? Jadi itu ilmunya Pak Rahmat ya sebenarnya. Jadi kalau orang tahu ilmunya Pak Rahmat.
Jadi kalau emang dia nggak tahu ya nggak ngerti, dipikir itu Pak Rahmat lihat ya emang lihat ilmunya, tapi ya nggak pernah tahu gitu loh. Karena memang nggak ngerti, nah, itu ilmunya. Ya, memang di dalam tubuh Pak Rahmat banyak ilmu, kemudian juga ada yang nyerang ya ada, kemudian ada serangan dari kerajaan jin ada. Robi pegang mikrofonnya ya. Hati-hati ya. Pak Rahmat, memang ini ilmu turunan yang kadang Pak Rahmat nggak ngerti, normal aja. Makanya saya selalu berpesan bagi bapak-bapak yang punya ilmu, mohon dilepas saja ilmunya daripada nanti anaknya bermasalah di kemudian hari. Maksud saya adalah carilah yang memang bisa ngelepas beneran, tahu tentang ilmu. Jangan hanya cuma main air putih dikasihin aja. Siapapun orang main air putih, anak TK bisa dia. Kenapa? Ya memang nggak begitu caranya ngeluarin ilmu. Ya, ngeluarin ilmu yang benar. Punya Allah nggak? Punya. Mintalah pada Allah. Jangan main air-air aja gitu. Karena kalau begitu bukan ngeluarin ilmu, malah nambah ilmu namanya. Siapapun orangnya, dia begitu. Kalau dia bisa ngelihat makhluk Allah Ta'ala benar, coba lihat. Dia akan malu sendiri. Dia habis itu tutup profesinya. Ya, makanya di sini Pak Rahmat saya ceritain ini ilmu turunan. Pak Rahmat bisa aja nggak tahu. Kemudian yang ngobati juga nggak tahu. Yang ngobati nggak tahu karena memang katanya nggak bisa ngelihat, tapi ya bisa cerita lucu juga sih, nggak bisa lihat tapi bisa cerita kan. Bingung ya saya ya. Pak Rahmat ikhlas ilmu dalam tubuh ini memang mau dilepas. Ikhlas Lillahi ta'ala ya. Kemudian Pak Rahmat kan juga sering ke orang pintar nih. Ya. Itu ikhlas enggak? Itu juga dilepas. Ikhlas lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ya. Kemudian ya banyak ya yang baca-bacaan yang Ya. baca Quran yang niatnya bukan lillahi ta'ala, dia baca untuk sesuatu itu nempel di tubuhnya Pak Rahmat. Dia nempel semuanya. Sini. Ya, ini saya akan mencoba mendoakan agar dilepas oleh Allah ya. Pak Rahmat ikhlas. Ikhlas. Udah gatal, semua gatal, panas semua. Iya. Kalau yang gatal ada yang lucu. Kenapa Pak Ustadz? Ada yang bacain Yasin. Iya, saya tiap hari Yasin. Nah, kan benar. Kalau Quran sebulan 2 kali, Pak. Iya. Oh, kalau dibacain Yasin begitu Pak Ustadz. Ya karena nggak tahu, beliau kan Saya nggak udah tahu, Yasin dipikirnya itu bisa menghilangkan. Enggak, malah datengin. Karena bacanya niatnya bukan karena Allah, karena ingin sembuh. Karena ini ngobati. Nah, itu malah datang makhluk. Nah, makanya saya diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu ini yang dibaca Yasin gitu. Bukan salah Yasinnya, enggak, salah niatannya itu aja. Makanya kenapa saya selalu tekankan, kalau baca Quran niatnya satu lillahi ta'ala, nggak usah embel-embel ingin sembuh, nggak usah ini. Kenyataannya kalau mamanya, mohon maaf ini Pak Rahmat udah baca Yasin kok ya nggak sembuh-sembuh, kan nggak lucu jadi. Masa Yasinnya kalah sama jin di dalam tubuh, kan bingung jadinya. Makanya itu petunjuk sebenarnya. Petunjuk itu harus kita telaah, kita pikirkan, kemudian kita aplikasikan. Jadi bukan menjadi surat kemudian kita bacain, akhirnya kita salah dalam berniat. Harusnya baca Quran itu niatnya satu lillahi ta'ala. Ya, Nah akhirnya ini Pak Rahmat tadi bilang saya gatal seluruh tubuh. Lah iya, baca Yasin niatnya bukan karena Allah. Panas kepala ya. Iya, sekarang Pak Rahmat, yang pusing itu kerajaan jin. Nah ini saya jelaskan ya, yang pusing itu kerajaan jin. Kenapa kerajaan jin itu ada di otaknya Pak Rahmat, di kepalanya Pak Rahmat? Karena Pak Rahmat punya pikiran yang tidak baik, hanya itu aja. Entah sama saudara, entah sama ini. Pikiran tidak baik itu ada terus terlintas. Nah pada waktu terlintas itu ada kerajaan yang tahu, dia langsung masuk aja ke kepalanya. Kalau Pak Rahmat hari ini paham, kemudian jangan punya pikiran jelek kepada saudara, nggak usah lah. Tutup buku hari ini karena Allah. Biarkan nanti Allah yang mengatur siapa yang benar, insya Allah pasti akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Tutup buku, nggak usah dipikirin. Saya akan bantu untuk mendoakan, kemudian Pak Rahmat biar santai aja sehari-hari.
Jangan punya pikiran buruk atau jelek kepada saudara Pak Rahmat. Satu itu, saya tanya, mau tidak? Mau. Mau ya? Ya, Jangan mau. punya pikiran jelek kepada saudara, umpamanya, ini saya tahu saudara saya ini neluh saya nih. Nggak usah, udah. Berhenti mulai sekarang, titik. Kalaupun ingat, langsung istighfar. Kalau ingat kata-kata itu yang kita bikin, langsung astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku bisa menjadi fitnah bagi saudaraku, ampuni aku ya Allah. Udah doa gitu aja, astagfirullahaladzim. Nanti insya Allah itu nanti akan hilang. Mau? Mau. Ikhlas. Ikhlas. Mohon lillahi ampun, ta'ala. tutup buku Amin. ya, tutup Ya. buku, gak usah punya pikiran jelek dengan saudara-saudaranya Pak Rahmat, mau? Ya, mau. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang saya tanya, yang tadi di kepala muter, sekarang setelah Pak Rahmat niat semata-mata karena Allah Ta'ala tidak mau berpikiran buruk sama saudara, sekarang yang muter-muter gimana rasanya? Sekarang, Masih ada berat sih. di mana? Sini. Berkurang nggak dengan yang tadi? Nggak, kurang sedikit. Kurang sedikit ya, sudah paham ya? Ya. Berarti insya Allah nanti kalau memang ini Pak Rahmat sudah jelas, kemudian dibuktikan di rumah, dan kemudian jangan menceritakan bahwa saudara Pak Rahmat yang bernama A itu menyandrat Pak Rahmat, sudah titik. Ya. Biarkan tutup. Jika di dalam tubuhnya Pak Rahmat banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelumnya, ya Allah. Jika banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Pak Rahmat, ya Allah. Jika ilmu-ilmu tersebut musyrik, ya Allah, di hadapanmu, aku mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Pak Rahmat, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Pak Rahmat, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Pak Rahmat banyak sekali pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, pengobatan-pengobatan musyrik, ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh pengobatan-pengobatan musyrik yang ada di dalam tubuhnya Pak Rahmat, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Pak Rahmat banyak sekali pengobatan-pengobatan yang dibacakan ayat-ayat Quran, tapi niatnya bukan lillahi ta'ala, ya Allah, dan mengunci pada tubuhnya Pak Rahmat, ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, ampuni kesalahan saudara-saudaraku, ya Allah, jika membaca Quran niatnya bukan lillahi ta'ala, ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa saudaraku, ya Allah, jika membaca Quran niatnya bukan lillahi ta'ala, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu pengobatan, ya Allah, yang ada di dalam tubuhnya Pak Rahmat, dan juga yang mengunci tubuhnya Pak Rahmat, ya Allah, yang mengunci tubuhnya Pak Rahmat, ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Pak Rahmat banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuhnya Pak Rahmat, Begitu kuat reaksinya ya Pak Ustadz? iya. Coba didudukkan, Mas. Dudukkan aja. Gak apa-apa, jangan dipaksa dulu. Diangkat dari bau, jangan tangannya ditarik. Seperti ada salah satu narasumber yang pengen ngeluarin. Iya, betul. Dia tadi dikeluarkan sendiri. Sumbernya dari tangan ya Pak Ustadz? Lewat keluarnya lewat tangan. Mau ada Pak Ustadz boleh ke depan situ. Gak apa-apa, pelan-pelan dulu. Istighfar Pak Rahmat, istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kemudian muji Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Muji Allah. Subhanallah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Muji Allah Pak Rahmat. Hasbunallah. Subhanallah walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Subhanallah akbar. walhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
Bagus. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Akbar. Allahu akbar. Itu keluar itu. Keluar lewat mulut. Keluar lewat mulut. Keluar. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Keluar dari mulut ya Pak Ustadz? Ya. Enggak apa-apa. Ini proses Pak Ustadz. Iya. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ayo semua di studio bantu yuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil azim. Wala quwwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah. Dah tenang. Dah tenang. Tenang. Dah, ayo. Dah. Keluarnya tenang. Keluarnya tenang, ayo.